Assalamualaikum ayah dan bunda, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah bagaimana jika istrimu diam saja. Suatu pagi, Bima ke rumah ibunya dan mengambil makanan. Bima, kenapa kamu makan di sini? Istrimu nggak masak? Ibu pun bertanya. Masak kok bu, jawab Bima. Lalu, jika istrimu masak, kenapa kamu makan di rumah ibu? Ibu pun penasaran. Itu bu, dia seharian di rumah nggak ngapa-ngapain. Aku yang capek pulang dari kantor, tapi dia ngeluh capek. Memang dia selalu ngeluh? Ibu pun makin bertanya. Enggak sih bu, akhir-akhir ini saja. Tapi kan dia nggak aku suruh kerja di luar, cuma di rumah aja, jagain anak-anak, jawab Bima. Kemudian ibu menelpon istrinya. Dan setelah itu kembali ke meja makan menemui Bima yang sedang makan. Ibu sudah memarahinya? Tanya Bima pada ibunya. Iya, jawab ibu. Keesokan harinya, Bima pulang sore hari. Betapa kagetnya Bima. Dia melihat anaknya masih memakai baju tidur sambil bermain lumpur di depan rumah. Yang satu tiduran di lumpur itu, dan yang lain hampir saja terjebur di got samping rumah. Dia lalu membawa anaknya masuk. Sesampainya di dalam, dia melihat banyak sekali kotoran ayam berserakan di dalam rumah. Astaga, kenapa kotor sekali. Belum lagi Bima melihat rumah dan isi lemari sudah habis berserakan dibongkar anaknya tadi. Kaset-kaset berserakan di lantai, bedak sudah bercampur dengan pasir di depan ruang TV. Lalu ia hendak ke kamar mandi, memandikan anaknya. Sampai di kamar mandi dia melihat air sudah membanjiri lantai, sabun dan sikat gigi semua berserakan. Lalu isi kulkas sudah bercampur aduk. Bima makin emosi ketika melihat di tudung makan tidak ada apa-apa. Tidak ada nasi atau yang lain yang bisa dimakan. Bahkan bekas piring kemarin pun masih berantakan di atas meja makan. Susu anak sudah habis dan beberapa tumpah berserakan. Baju pun masih menumpuk di kamar mandi. Rumah itu seperti kapal pecah. Lalu dia ke kamar dan mendapati istrinya sedang berbaring sambil mendengarkan musik menggunakan earphone dan ngemil, sembari membalas chat di sosial media melalui smartphone-nya. Amarah Bima makin memuncak. Dia membawa kedua anaknya ke rumah ibunya dan hendak memberitahukan perilaku istrinya itu. Ketika sampai, ibunya menyambutnya dengan senyuman. Namun Bima sudah penuh dengan amarah. Saat Bima ingin memulai berbicara, ibunya menyalah dan berkata, "Iya nak, ibu sudah tahu. Ibu yang menyuruh dia untuk membiarkan semuanya berantakan. Ibu yang menyuruh dia untuk diam, tanpa mengerjakan apapun. Tidak memasak, tidak menyapu, tidak mencuci pakaian, tidak mencuci piring, tidak menjaga anakmu, dan tidak mengurus rumah. Ibu menyuruhnya agar diam saja tanpa melakukan apapun. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah ada yang mengurus anakmu jika istrimu hanya diam? Apakah ada yang memasak makanan untukmu dan anakmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang mengurus pakaianmu dan anak-anakmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang mengurus rumahmu jika istrimu hanya diam? Apa ada yang menjaga anakmu untuk tidak membongkar semua isi lemari? Untuk tidak membongkar isi kulkas? Untuk tidak keluar rumah dan bermain lumpur? Menjaga mereka agar tidak masuk got? Agar mereka tidak menabur bedak di lantai, membawa pasir masuk ke dalam rumah,
mencoret-coret dinding, dan lain sebagainya. Apa ada yang mengurus semua itu jika istrimu hanya diam di rumah? Jika kamu bisa memilih, apa kamu mau menjadi seorang istri yang hanya diam di rumah? Ibu rasa istrimu juga bisa mencari uang dengan pergi ke kantor, bekerja, dan pulang sore. Tapi apa kamu bisa diam di rumah seperti istrimu yang kamu anggap hanya diam di rumah? Jangankan 24 jam mengurus anak, 10 menit saja disuruh menemani anak main sebentar saja kamu nggak betah. Karena anakmu bandel, kamu capek kejar sana, kejar sini. Lalu, apa kamu masih menganggap istrimu itu hanya diam di rumah? Apa istrimu tidak pantas untuk mengeluh capek walau hanya sekali saja? Apa hanya kamu yang lelah? Dan apa sekarang kamu mau bertanya kenapa istrimu sudah tidak secantik dulu? Apa kamu mau bertanya juga kenapa payudara istrimu kendor? Apa kamu mau bertanya juga kenapa istrimu gak pernah dandan? Apa kamu mau bertanya juga kenapa istrimu gak pernah dandan? Kenapa istrimu gak secantik wanita di luar sana? Biar ibu kasih tahu. Jangan pernah kamu bandingkan kecantikan istrimu dengan wanita muda di luar sana. Karena istrimu sudah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk mengabdi padamu. Jangan pernah bandingkan payudara istrimu dengan payudara wanita di luar sana yang masih kencang tegak menantang. Karena istrimu rela bentuk badannya berubah demi anak-anakmu mendapatkan ASI yang manfaatnya tidak bisa kamu beli dengan uang sebanyak apapun. Jangan pernah kamu bandingkan istrimu dengan wanita muda di luar sana yang terawat. Karena istrimu sudah menumpahkan segalanya waktunya untuk merawat anakmu dan mengurus rumah tanggamu. Jangankan ke salon, pakai listrik saja boro-boro. Harga listrik mahal. Pas mau dandan, anakmu menjerit karena jatuh dari atas meja. Entah apa yang dilakukan anakmu di atas meja. Semua dipanjatnya, lemari, kulkas, dan lain-lain. Kamu pikir istrimu sempat bergaya? Dan bagaimana dengan kamu? Apa kamu pernah berinisiatif menjaga anakmu sebentar agar istrimu bisa ke salon melakukan perawatan? Atau apa kamu sekedar membantunya menjemurkan kain saat pinggangnya sudah terasa hampir mau patah habis nyuci segerobak? Dan apa pernah kamu bertanya dia sudah makan atau belum? Dia capek, perlu dipijat atau tidak? Hanya dia yang bertanya seperti itu padamu. Walaupun dia ingin sekali kamu tanya demikian. Mima pun tertegun, terdiam sambil melihat kedua anak yang dalam waktu sebentar sudah berhasil membuat rumah nenek mereka menjadi lapangan bola. Semua benda berjatuhan terkena tendangan bola karena tidak ada yang mengawasi selama ibunya menasihatinya. Dia baru sadar bahwa jerih payah seorang istri tak bisa dibayar dengan apapun. Perjuangan seorang istri tak tergantikan oleh apapun. Tak ada yang mampu setegar dan sehebat seorang istri. Air matanya hampir menetes jika teringat saat dia pulang kantor. Dia membangunkan istrinya yang baru terlelap untuk membuatkan secangkir teh. Walaupun mungkin istrinya lelah dan mengantuk, dia tetap bangun dengan ceria dan membuatkan teh untuk suaminya yang tidak tahu kelelahannya. Bima ingin kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada istrinya. Saat dia membuka pintu rumah ibunya, dia melihat istrinya sudah ada di depan pintu dan langsung memeluknya. Istrinya juga menangis. "Maafkan aku sayang, maafkan suamimu ini," kata Bima sambil menangis.